Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Waramadani dengan NIM 25111321110 dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Gizi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, dan nilai perjuangan Yarsi Sumbar. Jadi, salah seorang tokoh penting asal Sumatera Barat ini yang mungkin namanya jarang terdengar di telinga generasi milenial saat ini. Padahal, beliau memiliki peran penting serta prestasi bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah Bapak Muhammad Natsir, putra dari pasangan Muhammad Idris Sultan Sari Pado dan Ibu Khadijah. Ini lahir di Solo, salah satu daerah Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Pada tahun 1938, beliau bergabung dengan Partai Islam Indonesia. Pada tahun 1940 sampai dengan 1942, beliau menjabat sebagai Kepala Partai Islam Indonesia Cabang Bandung. Namun, jauh sebelum beliau bergabung dengan partai tersebut, beliau sudah dulu sering bertukar pikiran dengan Bapak Agus Salim tentang Islam dan negara. Beliau bergabung dengan Majelis Islam A'la pada masa pemerintahan Jepang, dan beliau diangkat sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat setelah Proklamasi Indonesia. Pada tahun 1968, Bapak Muhammad Natsir ini berkunjung ke Sumatera Barat atas undangan Yayasan Kesejahteraan. Pada waktu itu, beliau mendapat kesempatan mengunjungi hampir seluruh kabupaten di Sumatera Barat yang difasilitasi oleh Gubernur Sumbar saat itu, Bapak Harun Zain beserta Muspida Sumbar, dalam rangka pembangunan lahir dan batin di Sumbar. Sewaktu hendak kembali ke Jakarta, sebagai hasil yang didapatkan selama kunjungan tersebut, Bapak Muhammad Natsir menyampaikan suatu saran tertulis kepada Buya Datuk Panglima Kayo yang isinya berupa harapan kepada para alim ulama sebagai pimpinan alamiah dalam tatanan adat Minangkabau bersama para cendekiawan agar dimulailah suatu usaha pelayanan kesehatan berupa politik kecil dengan harapan agar usaha ini dapat berkembang nantinya. Saran ini diterima para alim ulama dan cerdik pandai, para ahli dan pemuka-pemuka kaum ibu direstui oleh Gubernur Sumbar dan sekaligus bersedia menjadi pelindung bagi Badan Pelaksanaan Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat atau yang disebut Yarsi Sumbar. Yayasan ini mempunyai tujuan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit, dan asal-usul, bertolak dari niat yang diikrarkan, yaitu sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hingga sampai saat ini telah berdiri beberapa rumah sakit di bawah naungan Yarsi Sumbar sebagai bentuk upaya untuk mencapai tujuan dari yayasan itu sendiri. Di antaranya adalah seperti ini. Lebih lanjut, untuk menunjang misinya, Yarsi Sumbar juga mendirikan beberapa unit usaha, di antaranya Sekolah Pendidikan Keperawatan di Bukit Tinggi, didirikan tahun 1983, kemudian dikonversikan menjadi Akademi Keperawatan 3 Januari 2000, selanjutnya sekarang telah berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Yarsi Sumbar terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008, memiliki 3 program studi, yaitu program studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Swalayan Masita di Bukit Tinggi didirikan 16 Juli 1986. PT Radio Yarsi Citra Mandiri di Simpang Ampek didirikan 2 Agustus 2012. Hal itu semua tidak dapat dilepaskan dari peranan pemikiran Bapak Muhammad Natsir sebagai otak dari terlahirnya Yarsi Sumatera Barat. Natsir sebagai pribadi, orang tidak banyak bisa bicara apa-apa, karena semua sudah harus mengakui kejujuran dan keikhlasannya. Bahkan Bung Karno dalam politik bisa berlawan dengan Pak Natsir, tapi dalam soal pribadi dia tetap menghargai Pak Natsir.